Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jurnal umum sampai dengan jurnal pembalik. Nah, pada tanggal 2 Mei 2016, keterangan bangunan ruko 60 juta, tanah 35 juta, modal ADI 95 juta. Jurnal ini terjadi atas transaksi investasi bangunan ruko dan tanah yang dilakukan oleh ADI. Nah, pada tanggal 6 Mei 2016, kas didebit sebesar 20 juta, modal ADI dikredit sebesar 20 juta. Ini terjadi transaksi investasi berupa uang ke perusahaan ADI pada tanggal 6 bulan Mei 2016. Nah, pada tanggal 10 Mei 2016, perusahaan ADI membeli peralatan secara kredit. Maka di jurnal peralatan usaha 12 juta, utang usaha 12 juta. Nah, pada tanggal 15 Mei 2016, perusahaan ADI meminjam atau menghutang ke bank. Maka jurnalnya kas 25 juta, utang bank 25 juta. Nah, dan pada tanggal 17 Mei 2016, perusahaan ADI menerima pendapatan atas suatu pekerjaan yang sudah selesai, tetapi belum dibayar semua. Maka yang telah diterima tunai yaitu kas sebesar 650.000, maka piutang usahanya 1 juta. Piutang usaha ini merupakan pendapatan yang belum diterima atau utang dari customer kepada kita. Nah, maka pendapatan usahanya itu adalah 1.650.000. Jadi total pendapatannya itu 1.650.000. Namun yang masih diterima secara tunai 650.000, maka kas yang diterima 650.000. Jadi kita masih memiliki piutang 1 juta lagi. Nah, pada tanggal 19 Mei 2016, perusahaan ADI membayar hutang. Maka utang usaha di debit 5 juta, kas di kredit 5 juta. Kenapa demikian? Karena jikalau kita membayar hutang, maka akun utang usaha itu akan berada di debit karena saldo normalnya itu berada di kredit. Jadi kalau kita sudah membayar utang, maka akun utang usaha akan berada di debit atau berkurang sebesar 5 juta, dan kas di kredit berkurang sebesar 5 juta. Jadi gitu kita melakukan pembayaran hutang. Nah, pada tanggal 22 Mei 2016, ADI menarik prepay atau prepay itu bersifat biaya pribadi yang diambil dari perusahaan. Nah, maka prepay itu berada di debit sebesar 4.500.000 dan kas berkurang 4.500.000. Nah, pada tanggal 24 Mei 2016, perusahaan ADI membayar beban gaji, beban iklan. Beban gaji 900.000, beban iklan 250.000. Maka kas yang berkurang 1.150.000. Ini terjadi karena pada akhir bulan perusahaan akan membayar gaji karyawan dan beban iklan. Maka kasnya akan berkurang. Nah, seperti ini. Dan pada tanggal 29 Mei 2016, ADI menerima piutang sebesar 450. Maka jurnalnya adalah kas 450, piutang 450. Kenapa? Karena setelah kita menerima piutang, maka kita akan menerima uang cash, yaitu yang akan masuk dalam kas. Maka kasnya itu 450 dan piutang itu akan berkurang dan akan berada di kredit sebesar 450. Nah, sekarang kita masuk ke buku besar. Buku besar ini dalam ribuan.
Sebenarnya ini kalau 20.000 kan hitam di sini 20 juta. Pada tanggal 6 bulan Mei 2016 diterima kas, maka kasnya berada di debit 20 juta, maka disaldo di debit juga 20 juta. Pada tanggal 16 Mei 2016 kas bertambah 25 juta, maka disaldo di akhir 45 juta. Pada tanggal 17 Mei 2016 kas bertambah 650.000, maka saldo di akhir 45.650. Dan pada tanggal 19 Mei 2016 kasnya berkurang sebanyak 5 juta, maka saldonya 40.650. Pada tanggal 22 Mei 2016 kasnya juga berkurang sebanyak 4.500.000, maka saldonya 36.150. Pada tanggal 24 Mei 2016 kas berkurang 1.150.000, maka saldonya 35 juta. Dan pada tanggal 29 Mei 2016 kas bertambah 450, maka saldonya 35.450.000 rupiah. Nah, sekarang kita masuk pada akun piutang usaha. Pada tanggal 17 Mei 2016 piutang usaha bertambah di debit sebanyak 1 juta. Pada tanggal 29 Mei 2016 piutang usaha berkurang sebanyak 450.000, maka saldonya adalah 1 juta dikurang 450.000, maka saldo akhirnya 550.000. Sekarang kita masuk pada akun bangunan. Pada tanggal 2 bulan Mei 2016 investasi, maka bangunan bertambah di debit karena bangunan termasuk dalam aktiva, maka di saldo berada di debit 60 juta. Dan sekarang kita masuk kepada akun tanah. Pada tanggal 2 Mei 2016 tanah 35 juta berada di debit, maka saldonya adalah 35 juta di debit. Dan sekarang masuk ke dalam peralatan usaha. Pada tanggal 10 bulan 5 2016 peralatan bertambah sebesar 12 juta di debit, maka di saldonya adalah 12 juta di debit. Sekarang kita masuk ke utang bank. Pada tanggal 15 Mei 2016 utang berada di kredit 25 juta, maka saldonya 25 juta berada di kredit. Pada tanggal 10 bulan 5 2016 masuk ke dalam utang usaha 12 juta di kredit, maka saldonya 12 juta di kredit. Dan pada tanggal 19 Mei 2016 utang berkurang sebanyak 5 juta, maka saldonya 7 juta. Sekarang kita masuk kepada modal ADI. Pada tanggal 2 Mei 2016 investasi modal 95 juta, maka saldo di kredit 95 juta. Pada tanggal 6 Mei 2016 investasi juga sebesar 20 juta di kredit, maka saldo akhir modal 115 juta rupiah. Nah, sekarang kita masuk kepada prepay. Prepay itu termasuk dalam penarikan pribadi. Nah, pada tanggal 22 Mei 2016 prepay 4.500.000 di debit, maka di saldo akhir 4.500.000 di kredit. Di debit. Salah. Sekarang kita masuk kepada pendapatan jasa. Pada tanggal 17 Mei 2016 kita menerima pendapatan jasa sebanyak 1.650.000, maka pendapatan jasa itu akan berada di kredit 1.650.000 dan di saldo akhirnya 1.650.000. Nah, sekarang kita masuk kepada yang namanya beban gaji. Beban gaji pada tanggal 24 Mei 2016 beban gaji berada di debit 900.000, saldo akhirnya di debit 900.000.
Dan sekarang kita masuk ke beban iklan. Pada tanggal 24 bulan 5 2016, beban iklan di debit 250.000, maka saldo akhirnya 250.000. Nah, setelah melakukan atau memposting jurnal umum ke buku besar, tentunya kita akan menyusun yang namanya neraca saldo. Adi Busana neraca saldo per 31 Maret 2016. Akun kas, saldo akhir akun kas adalah 35.450. Saldo akhir piutang usaha 550.000. Bangunan 60 juta, tanah 35 juta, peralatan usaha 12 juta, utang bank 25 juta dikredit, utang usaha 7 juta dikredit, modal Adi 115 juta dikredit, Prive atau free pay 4.500.000 di debit, pendapatan usaha 1.650.000 di kredit, beban gaji 900 di debit, beban iklan 250 di debit. Maka total dari neraca saldo setiap akun yang berada di debit harus sama dengan di kredit. Jadi totalnya adalah 148.650 di debit, 148.650 di kredit. Baik, sekarang kita masuk ke jurnal penyesuaian. Penyesuaian ini terjadi pada akhir dari transaksi di dalam satu bulan itu. Misalnya pada tanggal 31 Mei 2016. Nah, ini beban gaji pada utang gaji. Berarti ini beban gaji yang belum dibayar pada bulan Mei, maka akan dibuat penyesuaian. Maka jurnalnya beban gaji 350.000 di debit dan utang gaji 350.000 di kredit. Dan begitu juga dengan bangunan. Setiap bangunan akan mengalami penyusutan. Maka penyusutan setiap bangunan akan terjadi kadang 1 bulan, kadang juga yang 1 tahun. Mungkin di perusahaan Adi beban penyusutan bangunannya dalam 1 bulan. Beban penyusutan bangunannya 200.000 Pak di debit, akumulasi penyusutan bangunannya 200.000 di kredit. Nah, dan juga belum membayar iklan pada bulan Mei, maka akan dibuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan di bulan berikutnya. Maka beban iklannya 150.000 dan utang iklannya 150.000. Dan juga ada juga penyesuaian untuk peralatan yang mengalami penyusutan. Maka beban penyusutan peralatan 18.000, akumulasi penyusutan peralatan 18.000. Itulah untuk jurnal penyesuaiannya. Nah, di dalam neraca lajur terdapat 10 kolom, yaitu kolom neraca saldo, debit kredit, penyesuaian debit kredit, neraca saldo setelah penyesuaian debit kredit, laba rugi debit kredit, dan neraca debit kredit. Nah, di neraca saldo maka di penyesuaian, dan pada tentu kita tahu tadi penyesuaian terjadi beban gaji di debit 350.000, maka dan pada beban iklan sebesar 150.000, utang gaji 350.000 di kredit, beban penyusutan bangunan 200.000 di debit, akumulasi penyusutan bangunan 200.000 di kredit, utang iklan 150 di kredit, beban penyusutan peralatan 18.000 di debit, akumulasi penyusutan peralatan 18.000 di kredit. Maka neraca saldo setelah penyesuaian: kas 35.450.000, piutang 550.000, bangunan 60 juta, tanah 35 juta, peralatan 12 juta, utang bank 25 juta, utang usaha 7 juta,
modal ADI 115 juta, Prive 4.500.000 di debit, pendapatan jasa 1.650.000 di kredit, beban gaji 900 ditambah 350.000 maka 1.250.000, beban iklan 250.000 ditambah 150.000 maka 400.000, utang gaji 350.000 di kredit, beban penyusutan bangunan 200.000 di debit, akumulasi penyusutan bangunan 200.000 di kredit, utang iklan 150.000 di kredit, beban penyusutan peralatan 150.000 di debit, akumulasi penyusutan peralatan 18.000 di kredit. Maka pada kolom laba rugi, dalam kolom laba rugi ini hanya terdapat akun pendapatan dengan beban. Jadi semua total pendapatan ini di kredit dan total beban akan di debit. Maka pendapatan jasa 1.650.000 berada di kredit, dan beban gaji 1.250.000, beban iklan 400.000, beban penyusutan bangunan 200.000, beban penyusutan peralatan 18.000. Maka total beban 1.868.000 dan total pendapatan 1.650.000. Jadi 1.650.000 dikurang 1.868.000 maka sisa 218.000. Jadi saldonya sudah, ini harus balance juga sama. Nah, setelah dari laba rugi kita masuk ke neraca. Dalam neraca terdapat akun aktiva dan pasiva. Jadi aktiva seperti kas 35.450.000, piutang usaha 550.000, bangunan 60 juta, tanah 35 juta, peralatan 12 juta, dan utang bank 25 juta, utang usaha 7 juta, modal ADI 115 juta, dan utang gaji 350.000, akumulasi penyusutan bangunan 200.000, utang iklan 150.000, akumulasi penyusutan peralatan 18.000. Maka total dari aktiva 147.600 di 100, dan total pasiva 147.18.000. Jadi selisihnya 218.000. Jadi hasilnya sama. Oke, baik, sekarang kita masuk kepada laporan keuangan. Setelah melakukan tadi laporan kertas kerja atau laporan neraca lajur, kita akan masuk ke laporan keuangan, yaitu laporan yang pertama, laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi Adi Busana, laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Mei 2016. Total pendapatannya 1.650.000 dan beban gaji 1.250.000, beban iklan 400.000, beban penyusutan bangunan 200.000, beban penyusutan peralatan 18.000. Jadi total pendapatan dikurangi dengan total beban usaha. Jadi 1.650.000 dikurang 1.865.000. Jadi perusahaan ini mengalami kerugian. Jadi rugi bersih sebanyak 218 juta. Dan sekarang kita masuk
ke laporan perubahan ekuitas. Adi Busana, laporan perubahan modal untuk tahun yang berakhir 31 Mei 2016. Modal Adi pada 2 Mei 2016 sebanyak 115 juta. Rugi bersih tadi 218 juta. 218 ribu. Pengambilan atau prive 4.500.000. Jadi total rugi bersih ditambah praib akan dikurangi ke total modal Adi pada tanggal 2 Mei 2016. Jadi modal Adi pada tanggal 31 Mei 2016 116 juta dikurangi 4.718.000, maka modal akhirnya 110.282.000. Setelah dari laporan laba rugi perubahan modal, kita akan masuk ke laporan neraca. Adi Busana neraca per 31 Mei 2016. Aktiva itu terdapat kas 35.450, piutang usaha 550.000, bangunan 60 juta, akumulasi penyusutan bangunan 200.000, peralatan usaha 12 juta, akumulasi penyusutan peralatan 18.000, tanah 35 juta. Maka total aktivanya adalah 142.782.000. Dan pada kewajiban dan modal atau pasifa, kewajiban utang bank 25 juta, utang usaha 7 juta, utang gaji 350.000, utang iklan 150.000. Jadi total kewajiban adalah 32.500.000. Modal akhirnya, modal Adi 110.282.000. Maka total kewajiban ditambah total modal hasilnya adalah 142.782.000. Jadi hasilnya balance sama. Nah, pada jurnal penutup kita akan menutup akun pendapatan, beban, modal yang dihasilkan dari laporan laba rugi dan prive. Nah, pendapatan, tentunya kita sudah tahu saldo normalnya akun pendapatan usaha itu berada di kredit. Nah, jika untuk menutup itu kita akan membalikkannya ke debit. Jadi pendapatan usaha 1.650.000 di debit dan ikhtisar laba rugi 1.650.000 di kredit. Maka akun pendapatan usaha sudah ditutup atau sudah hasilnya sudah nol lah untuk periode berikutnya. Nah, dan kita juga menutup beban. Nah, tentunya kita sudah tahu akun beban itu saldo normalnya itu berada di debit. Nah, jadi kalau kita untuk menutup itu akan saldonya itu akan di kredit. Jadi ikhtisar laba rugi 1.868.000 di debit, beban gaji 1.250.000 di kredit, beban iklan 400.000 di kredit, beban penyusutan bangunan 200.000 di kredit, beban penyusutan peralatan 18.000 di kredit. Dan kita juga akan menutup rugi bersih, menutup akun modal yang mengalami kerugian tadi, selisih dari pendapatan dengan beban. Jadi modalnya itu 218.000 dan ikhtisar laba rugi 218.000. Nah, kenapa modal di debit? Nah, seperti demikian tadi. Jikalau kita menutup, kita akan yang dulunya dia berada di debit, dia akan menutup di kredit, dan yang dulunya dia berada di saldonya itu di kredit, kita akan menutupnya di debit seperti itu. Nah, kita sekarang ke menutup prive atau penarikan dana pribadi. Prive itu termasuk juga dengan modal. Jadi modalnya 4.500.000 berada di debit dan prive 4.500.000 berada di kredit. Nah, sekarang kita masuk yang terakhir, yaitu jurnal pembalik. Nah,
kita akan membalik jurnal-jurnal seperti utang gaji dan utang iklan. Kenapa demikian? Karena untuk membalikkan akun seperti yang dari penyesuaian tadi, seperti utang gaji yang belum dibayar, beban iklan yang belum dibayar, maka jurnal pembaliknya adalah utang gaji 350.000, beban gaji 350.000, utang iklan 150.000, beban iklan 150.000. Jadi itulah sedikit tentang penjelasan dari jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo, penyesuaian, neraca lajur atau kertas kerja, laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, jurnal penutup dan jurnal pembalik. Sekian dan terima kasih.